Iya. Udah kerekod belum sini? Udah ya? Udah kerekod ya? Ya, belum. Ini udah belum sih? Udah. Ini udah ya? Udah ya. Oke. Nah, di sini kan ada dua surat nih sekarang. Warehouse out sama warehouse in. Nah, ini surat penerimaan barang dari customer. Nah, kalau kita lihat penerimaan barangnya 5 dari return nomor 25 di sini nih dikasih tahu bahwa dari surat jualan nomor 25. Kalau kita mau mengembalikan lagi yang 5 ini ke dalam kita mau ngirim lagi ke gudangnya customer, kita tinggal return lagi, klik return lagi dari yang warehouse ini. Terus pilih pattern location customer. Nah, yang mau kita kembalikan barangnya berapa? Mau 5 boleh, mau 4 boleh, mau 1 boleh, silakan. Ini tinggal di return. Di return di validate. Nah, setelah di validate, kalau kita lihat SO-nya sudah kembali lagi ke 20. Berarti ini udah fulfill. Apa yang dipesan ini sudah kita deliver secara sempurna. Nah, historinya ada di sini nih. SO nomor 18 sudah pernah ada return dan sudah kita kembalikan lagi. Kurang lebih sih begitu tuh untuk return SO. PO juga sama, ini opposite-nya aja sebenarnya. Ya. Mau nanya. Ya. Tadi kan SO 18 itu kan kuantitinya 20. Iya. Pada saat ada return dari customer 5. Iya. Nah, ternyata yang 20 tadi sudah dibayar semua kan? Iya, ini posisi sudah dibayar semua ini. Nah, seandainya di return 5, itu kalau misalnya dimunculkan voucher untuk membalikin refund-nya itu seperti apa prosedurnya? Maksudnya gimana? Voucher apa? Yang 5 tadi kan tetap misalnya nggak dikembalikin nih, kita nggak balikin. Padahal kita udah terima bayaran sebanyak 20. Ya. Artinya kan 5 itu harus di-refund. Refund. Tukar ya? Bukan tukar. Bukan tukar, refund ya? Refund. Oke. Refund-nya ada di accounting, Mas. Iya. Customer. Kita terima uang dari customer. Tinggal dibuat resipnya. Customer-nya berapa? Customer 2. Kalau saya lebih mainnya di ini Pak, di jurnal aja. Iya, jurnal entry aja. Jadi aja. Tinggal di matchingin ke itunya aja. Cuma tinggal angkanya aja. Angkanya berapa yang mau di refund? Iya, nggak bisa, nggak usah nge-track langsung ke itunya juga sebenarnya. Belum ada yang bisa langsung saat ini. Dan memang harus 2 proses yang berbeda sih, antara yang inventory sama yang keuangan. Karena pada saat refund itu kan gini, kalau yang tadi proses tadi tuh orang inventory nih yang melakukan nih. Di sini nih orang inventory yang melakukan ini semua. Nah, begitu customer yang minta refund biasanya masuknya ke bagian AR atau ke sales-nya langsung atau ke accounting-nya langsung minta surat untuk di refund dikembalikan. Nah, refund ini juga akan banyak menimbulkan koreksi. Apakah refund ini mempengaruhi penjualan? Apakah refund ini hanya sebagai, biasanya sih refund ini nggak dilakukan refund, tapi untuk dipotong untuk pembelian berikutnya gitu, penjualan berikutnya gitu. Itu biasanya yang terjadi seperti itu sih. Kecuali kalau ini one time customer ya, yang udah nggak pernah beli lagi. Kalau yang udah nggak pernah beli lagi ya kita tinggal koreksi di bulan itu. Sangat tidak disarankan untuk mengkoreksi penjualan di bulan sebelumnya gitu. Ya. Paling direvisinya ntar di bulan berikutnya. Iya, di bulan berjalan. Karena kalau pajaknya gimana pajaknya? Nah, sama juga. Pajaknya juga sama. Ini kalau udah masuk ada PPN-nya agak repot juga. Soalnya pengembalian pajak nggak semudah itu juga. Nggak semudah itu pengembalian pajak juga. Iya. Makanya jarang ada yang mau di-refund. Biasanya dipotong ke ininya. Dipotong ke pembelian berikutnya atau penjualan berikutnya.
Jadi dia sebagai kayak potongan penjualan nanti di sana. Itu sih biasanya. Tergantung deal-dealannya sih antara yang jual sama yang beli itu. Iya. Romantis sekali ya. Seperti itu, Mas Ani. Kurang lebih ya, secara garis besarnya mudah-mudahan membantu. Tapi memang harus terpisah gitu ya prosesnya, Pak. Kenapa? Memang harus terpisah gitu ya proses pengembalian barang sama. Iya, harus terpisah. Oh iya. Iya. Oke. Karena yang satu urusan orang gudang, yang satu lagi urusan orang akuntansi. Pasti punya dua. Biasanya sih setelah inventory-nya balik, kemudian nanti ada berita acara. Nah, berita acara itu diterima oleh orang akuntansi, berita acaranya manual misalkan. Tolong dong, misalkan by email atau by WA atau by chatting. Pak, tolong dong di refund ininya senilai sekian misalkan. Baru dia diproses di akunting. Oke, ini mana buktinya? Lihat bukti pengembalian barangnya, nah, kemudian berapa total nilainya, berapa besarnya, baru nanti di refund sesuai dengan itu. Nanti dari bendahara keluarin duit. Iya. Dan retur juga sebenarnya di QC dulu, Pak. Retur di QC dulu. Karena dia mau memastikan barang yang masuk ke gudang juga harus kondisi baik. Betul. Tapi biasanya sih yang retur-retur seperti ini tuh biasanya ini yang barang-barang yang jumlahnya besar yang nggak bisa dicek pada saat penerimaan barang. Baru tahu barang rusak pada saat ingin digunakan oleh customer gitu. Baru request retur gitu. Kadang juga returnya nggak diupdate ke dalam sini, Pak. Returnya nggak diupdate ke inventory, dianggap service. Iya. Dianggapnya service biasa. Iya. Maintenance jadinya. Kalau aku sih bayangannya kalau kayak gitu sih memang kita harus kuasai dulu bisnis prosesnya di Odoo yang sebenarnya seperti apa, kemudian kita suggestion ke orang operasionalnya untuk ngikutin ini gitu loh, ngikutin aturan gini supaya kita nggak terlalu ini juga, nggak terlalu handler juga. Iya. Biasanya ya, kalau misalnya bisa diakalin dulu gitu loh. Iya. Biasanya harus diedukasi dulu sih sedikit, Pak, customer-nya. Tanya dong. Ya, boleh. Kalau misalnya kita ngecatat itu lewat jurnal entry, terima uangnya ngaruh nggak sih dengan proses lain kayak recon dan segala macam? Ngaruh nggak? Tadi kan bilang bisa pakai jurnal entries juga. Iya, pasti ngaruh juga lewat itu. Payment. Di unrecon dulu, Pak. Iya, reconcile dulu. Maksudnya lebih recommended mana melewatin vendor payment atau retur atau langsung tembak ke accounting journal entries gitu saya. Vendor payment gimana? Lebih recommended gimana? Kan ada waktu kita kembaliin duit ke customer ya. Itu lewatnya journal entries atau lewat vendor patent? Dari mana aja di invoice-nya itu akan langsung, Pak. Ini saya contohkan. Ini saya buat. Ininya adalah misalnya Bank Mandiri. Reference-nya misalnya refund. Akalnya biasanya masuk ke bintang usaha, partnernya customer 2. Ini refund ya? Refund itu dari kas. Iya, kasnya berarti kan di kredit. Iya, bintang customer-nya. Sebenarnya bukan bintang customer, sebenarnya ini gini.
Kalau mau potong ke piutang customer, tapi kalau mau mengkoreksi bisa ke sales atau bisa kita bikin satu akun cowok sendiri namanya sales return. Jadi posisi P&L-nya itu nggak terganggu. Jadi saya buka sebentar ya. Jadi di P&L di sini kan ada operating income. Nah di sini ada penjualan nih. Nah tidak disarankan untuk mengganggu penjualan ini karena akun penjualan ini hanya terbentuk dari invoice. Nah, Bapak bikin satu akun lagi sendiri namanya retur penjualan. Nah, di bawah misalnya 410040 retur penjualan. Jadi posisinya nanti minus, Pak. Mengurangi ini nih, mengurangi operating income. Di sini ntar ada posisinya minus gitu. Makanya tadi kan kenapa di debit itunya posisi retur penjualannya di debit adalah bank gitu. Jadi biar di P&L-nya mengurangi operating income gitu sih Pak, kurang lebih. HPP-nya dikoreksi juga lah ya. Nah ini makanya kalau retur dengan mengkoreksi penjualan itu akan merembetnya banyak Pak. Dari banyak banget. Pak Sony bilang tadi dari teks, yang kedua dari HPP. HPP-nya juga harus dikoreksi juga. Jadi suatu hal yang harus dihindari lah itu tuh. Iya, dihindari. Semuanya harus jurnal manual. Termasuk sampai ke ini valuasi barang juga. Aset juga kalau ada misalkan. Kalau misalkan barang yang dibelinya barang aset ya. Banyak pas yang repotnya pas di akhir tahun tuh ntar. Nyari-nyari data lagi, waduh. Oke. Jadi akan repot sekali kalau refund. Biasanya makanya kebanyakan orang-orang itu udah Pak potong aja nanti di bill berikutnya. Nah, itu bisa. Bahkan kalau sudah terbit invoice juga jarang juga ada yang mau, belum dibayar udah terbit invoice itu jarang juga mau jarang juga mau dikoreksi. Udah terbit invoice juga. Iya, karena PPN-nya kan udah keluar tuh. Sebenarnya repot PPN juga. Kalau HPP juga kalau HPP-nya average juga kan harus ngecek lagi tuh. Pada saat surat jalan invoice ini terbit, HPP-nya berapa? Harus dicek HPP-nya baru dibalikin lagi. Karena HPP kan terbentuk pada saat sales invoice, bukan pada saat surat jalan keluar. Oke, mungkin ada yang lain? Iya. Halo, Pak. Tadi ada yang nanya tentang subkon itu siapa? Iya, saya, Pak. Halo? Iya. Dengar ya, Pak, suara saya, Pak? Jelas, Mas. Ya, gimana? Oke. Ini, Pak, saya mau nanya subkon di ODO12. Nah, beberapa kendala kemarin sih, waktu saya coba subkon, memang setahu saya belum ada ya di ODO12 ya. Cuman saya sempat nanya-nanya di teman saya yang di UD13 itu katanya ada modul tersendiri. Nah, beberapa teori subkon yang saya pahami di UD12 itu dengan base skenario yang saya pahami itu saya mencoba di beberapa transfer antar gudang dan memakai beberapa gudang yang dimana itu transit keluar sebagai virtual dan masuk sebagai virtual. Nah, cuman kategori di beberapa perusahaan itu ada yang beda-beda, Pak. Yang dimana mereka harus ada sales-nya dulu untuk keluarnya sebagai jasa subkon ataupun ketika masuk harus ada PO sebagai jasa subkonnya juga. Nah,
mungkin bisa dikasih best practice-nya seperti apa kalau di Odoo di versi 12, Pak? Subcon-nya subcon tentang apa ini ya? Nah, salah satu subcon misalnya kayak perusahaan sepatu nih, Pak. Nah, kalau perusahaan sepatu kan kadang kan mereka hanya bikin insole sama upper yang atas. Nah, cuman untuk bagian press kayak mereknya itu dia disubkonkan, dikeluarkan. Nah, kayak gitu. Menambah kos apa enggak? Maklun ya, maklun. Iya, sejenis kayak maklun juga. Menambah kos juga sih, Pak. Ya. Subkonnya terima barang nggak? Terima material nggak? Dalam kasus ini, jadi mereka keluarin dalam bentuk polos nih, Pak. Keluarin dalam bentuk polos, kemudian dari subkonnya itu nanti hasilnya bentuk polos itu sudah ada mereknya. Entah itu di sablon, entah itu di printing atau di apa. Seperti itu, macam-macam kasusnya sih. Jadi proses produksinya tuh diserahin ke pihak ketiga gitu kan? Betul. Hanya untuk sebagian atau beberapa part aja. Tapi raw materialnya dari mana raw materialnya? Betul Pak Sony, saya juga mau tanya itu. Nah, raw material. Nah, ini ada dua kasus, Pak. Yang pertama raw material kadang ada yang dari kita nih, dari perusahaan, kadang mereka nyiapin sendiri. Nah, kalau misalkan ada best practice kedua cara itu boleh deh, Pak. Kalau raw materialnya dari kita sendiri sih gampang, Pak. Apa bikin satu lokasi namanya lokasi subcon, Pak. Jadi pada saat Bapak ngirim barang, location. External location. Oh, external location. Tanggal 27 nggak ada itemnya. Nah, yang di order tuh di tanggal 28-nya. Oh, iya. Nggak ada order tapi terdata nama barang kan filternya Iya. Oke, ya, paham. Jadi pada saat Bapak mau ngirim barang ke subcon, Bapak transfer material ke ke external location. Nah, begitu Bapak balik diterima kan Bapak baliknya semi finished good kan Pak ya? Semi finished good kan Pak ya? Ya, semi finished good, Pak. Pada saat Bapak terima barang, Bapak bikin bill of material. Bill of materialnya source location-nya ngambil dari external location. Terus destination location-nya ke gudang produksi Bapak. Nah, ini kan baru merubah bentuk nih, Pak. Dari raw material menjadi semi finished good. Nah, kan ada jasanya tuh, servisnya. Jadi nge-track-nya dari si gross yang servisnya itu nih, dia. Bapak bikin PO, Pak. PO jasa, Pak, di sini. Iya, statusnya 0. Bapak bikin PO jasa. PO dengan barangnya servis. Nah, itu cuman bikin PO, terus terima bill, bayar. Nah, itunya juga Tarik lagi. Pada saat nanti mau bikin finish good. Nah, memang ini agak manual nge-track cost cost jasanya harus ditambahkan di sini, Pak. Semua cabang ditambah. Jadi di P&L itu, Pak. Itu aja deh. Di P&L. Suaranya nabrak gitu. Orang itu ngobrol saling itu. Ini nggak ada yang dengar. Ada yang nggak dengar. Ini ada yang lagi diskusi. Oke, di P&L ini, di sini ada satu akun namanya jasa subcon, menjadi kelompok HPP, tapi nggak masuk ke dalam valuation yang di BOM-nya gitu. Memang dipisah itu. Jadi harga barangnya purely hanya material, jasa-jasa dan labor-labornya di jurnal kepala 5 lagi di sini, Pak. Jadi intinya cost of revenue-nya juga ke capture, HPP-nya juga ke capture gitu. Itu sih yang biasa saya lakukan sih, Pak. Ya. Mungkin Pak Sony ada pengalaman, Pak. Mungkin bisa share, Pak. Sama sih kurang lebih. Kemudian untuk itunya, Pak, untuk perpindahan dari raw material yang akan dikirim ke perusahaan subkonnya, itu statusnya dia transfer antar gudang biasa, antar yang gudang. dimana dia harus keluar, gudang, atau harus melalui SO, Pak? Nggak usah. Dimana itu ada. Nggak usah, stock movement aja. Stock movement. Stock movement aja ya.
Kenapa itu harus dicatat, dipindahkan ke gudang lain? Karena nanti pada saat stok opnam, ini akan tahu nih, yang posisi barang kita yang ada di eksternal ada berapa, yang masih di gudang utama berapa. Kan stok opnam kan running. Kalau materialnya dari kita. Ya, itulah dari kita. Ya kalau materialnya dari mereka langsung, itu gampang bikin PO aja udah sama ininya. Iya. Terima jadi aja kitanya. Iya, kayak betul. beli barang terus nanti cost of revenue-nya masuk di situ ya Pak ya? Betul. Nggak usah bikin repot-repot bikin bom dari eksternal ke itu production, nggak perlu. Langsung aja bikin PO, terima barang, tinggal dibomkan untuk jadi finish good, udah selesai. Betul. Itu lebih simpel. Jadi seolah proses produksinya tuh diserahin ke orang lain kan. Kita nggak mau tahu gitu kan urusan masalah di dalamnya, cost-nya dia berapa itu. Yang penting kita terima barang sesuai dengan apa yang di dalam PO-nya itu aja. Lebih gampang yang itu, yang raw materialnya semua jual putus dari mereka aja. Beli putus dari mereka. Beli putus dari mereka itu lebih enak. Di internal pencatatan juga gampang banget jadinya. Iya. Kalau aku sih gini ya, kalau kadang-kadang kalau kita ngedengar banyak orang misalkan di O213 bisa gitu kan. Nah, sebenarnya kita jadi kayak gantung posisi kita, kita harus pakai O213 sebenarnya. Iya, betul. Aku ngelihatnya ada cara lain. Ada banyak jalan menuju Roma, kita untuk mengolah seperti itu tuh ada caranya seperti apa gitu loh. Dengan kondisi yang ada itu loh. Daripada kita testing modul baru terus lebih kompleks lah gitu. Iya. Apalagi yang isunya di accounting kan cuma debit kredit aja. Iya. Nggak workaround itu cuma ada di jurnal aja, nggak perlu ada otomatisasi juga. Kenapa? Karena memang di sistem accounting juga butuh validasi, butuh checking juga gitu. Nggak bisa semuanya secara otomatis. Kalau bookkeeping ya memang disarankan kalau bisa otomatis langsung masuk ke GL. Tapi adjustment atau action seperti ini sih disarankan di journaling aja. Biar ada kontrolnya gitu loh. Iya. Kecuali memang kalau kondisinya sering. Nah, kalau kondisi sering dan masif, ya mau nggak mau harus dibuatkan modul tambahannya yang memang lebih otomasi. Dan harus dibuat template juga ya, Pak Sony ya? Iya, maksudnya harus gini, buat template-nya. Maksudnya bisnis prosesnya harus ditemplatkan juga bahwa subcon kita ada berapa tipe? 3 tipe. Yang dari bahan baku dari kita, bahan baku setengah dari kita, setengah dari mereka, dan bahan baku full dari mereka. Udah bikin tiga tipe template itu aja. Di luar itu mengikuti ini aja semua. Nah, itu akan lebih mudah lagi untuk implementasi gitu. Jadi kalau skenario bisnis tuh banyak. Cuman kalau kita bisa kelompokkan atau kita bisa templatekan menjadi lebih simpel, mereka akan sangat happy. Oh, ternyata cuma 3 ini doang ya, Pak. Mereka mikirnya udah banyak. Oh, bisnis saya nggak bisa sesimpel itu, Pak. Bisnis saya kompleks gitu. Tapi ditanya detail, ternyata cuma itu doang ya ternyata. Iya. Harus sistem yang custom yang baru. Pintar-pintarnya kita untuk menggali informasi sih. Iya. Kadang mereka bilang, saya di perusahaan itu harus sistem yang custom yang baru bisa jalan. Karena kompleks sekali bisnis saya. Sebenarnya bukan kompleks bisnisnya. Cuman belum ini aja. Belum melek gitu loh. Justru kalau kita sebagai functional consultant, itu sebenarnya kita punya hak untuk memberikan suggestion dengan kondisi yang ada, disesuaikan antara sistem, kebutuhan bisnis. Nah, kita jangan selalu apa yang diinginkan oleh si customer itu harus kita penuhin gitu. Nah, kita cari workaround-nya agar si workaround tersebut bisa happy lah, sama-sama happy. Oh, ini loh Pak caranya. Ya kita happy, nggak usah terlalu ribet, bikin sesuatu lagi. Apalagi kalau udah berjalan kan. Kalau udah berjalan, Pak, ini nggak bisa ini. Wah, itu udah nightmare lah kalau misalkan harus bikin modul lagi, Pak. Iya, betul. Apalagi kalau misalkan nggak ada kontrak PO kontrak yang maintenance yang jelas.
Iya, iya. Ya, hal kayak itu kayak ya proyek thank you gitu. Iya, adendum terus saya tambahan lagi, tambahan. Adendum terus. Iya. Iya. Itu pun belum tentu di-approve gitu kan. Iya, udah capek kerja bikin setengah jalan. Oh, jangan yang ini Pak, kita ganti model nggak kayak gini Pak sekarang. Ya. Bikin desain lagi, bikin lagi. Jadi kalau aku sih biasanya gini, aku biasanya harus ada orang di sana yang kita pegang, yang ngerti bisnis proses di internal mereka dan bisnis proses di Odonya juga. Jadi ketika ada requirement itu, pintunya itu di dia gitu loh. Satu orang memang satu orang itu aja dia aja kalau misalkan dia ada PIC-nya itu dia akan saya coba review dulu di internalnya mereka, kemudian ya ini. Nah biasanya sih dia yang akan take talk dengan kita dulu. Oh dia pengen kayak gini nih. Oh caranya kayak gini loh. Ya dia cari solusi juga gitu loh. Iya betul. Karena kalau pengalamanku dulu, aku pernah jadi user soalnya. User. Aku pernah jadi user dengan ya bahasa kerennya bisnis analis lah. Oke. Bisnis analis itu biasanya dia di orang IT yang ngerti bisnis proses, setengah teknikal ngerti juga, tapi dari sisi bisnis prosesnya dia juga ngerti gitu loh. Nah, tapi dia deket juga sama vendor. Oh, dia bisa kayak adjustment gitu loh, macam-macam. Iya. Yang penting ke atasnya happy, ke dia juga happy gitu. Yang menerjemahkan requirement ke dalam sistem ya. Iya, tuh. Karena kita juga di kreatif sebenarnya setiap kick off itu kita minta pilih dulu siapa PIC-nya. Iya. Sebelum internalnya clear sama PIC, belum ke kita dulu tuh. Bahkan nanti setelah go live pun, nanti kalau ada isunya, user tuh nggak pernah langsung ke Creative Solution. Harus ke PIC yang akan lempar isu ke kita. Dan kita ngajarinnya ke PIC. Ini cara solve-nya seperti ini. Nanti kalau misalnya internal ada problem, ke PIC-nya dulu. Kadang isunya tuh repeat yang lama-lama tuh muncul lagi yang PIC udah bisa solve sendiri gitu. Biar kita nggak repot, Mak. Bentar-bentar diteleponin sama user, nggak taunya permasalahannya tombol printernya colokan printer belum colokin di komputer. Udah panik duluan. Pak, saya mau nge-print invoice, nggak nge-print, kenapa Pak? Ini keluar error katanya. Nggak taunya printernya belum dicolokin. Gitu-gitulah. Ya, jadi curhat ya. Iya, soal jam 12 saya pernah jadi user, pernah jadi konsultan, jadi ya kebayang lah maksudnya. Iya. Pengennya seperti apa, ininya seperti apa. Kadang bisnis analis. Kadang juga kesel juga sama internal customer juga, internal user juga kan. Iya. Aduh, ini gimana ya? Cuman ya nama juga internal user gitu kan. Iya. Capek jadi bisa analis tuh. Kadang bisa analis curhat juga sama kita, sama vendor. Aduh Pak, ini memang di sini usernya begini Pak, gitu. Saya udah ngejelasin berkali-kali, baik lagi katanya. Kadang kita akhirnya udah turun lagi, bisnis user sama manajemen sama kita steering komite duduk bareng gitu. Pak ini requirement ini nggak mungkin karena usernya juga belum ready untuk ini gitu. Dikecilin lagi, gitulah. Ya. Kurang lebih. Ini ada lagi yang lain? Mungkin bisa ngisi juga. Atau requirement kita diskusi fungsional yang lain? Sepertinya saya ada lagi Pak Kiki. Mau nanya Pak? Boleh Pak. Pak, kalau trading selama ini sistem costingnya perpetual atau periodik Pak biasanya Pak? Kalau saya pakai perpetual Pak. Kalau saya ya. Perpetual. Selalu nyarankan pakai perpetual. Seringkali saya itu ketika perpetual kemudian ada retur ya. Sebenarnya bukan retur ya, kadang-kadang itu salah barang. Jadi kita sudah validate penerimaan barang ya, pengiriman jalan. Kemudian ada yang sudah bikin invoice, kemudian salah. Nah, seperti itu kan kalau invoice ada
bisa kita cancel invoice ya. Karena tetapi kemudian kalau kita retur itu kadang-kadang cost-nya itu sudah berubah sehingga nanti ada selisih muncul di stok interim. Itu gimana itu, Pak? Ya, ini yang tadi nih. Oh ya, maaf tadi barusan tak tinggal sholat ke masjid. Jadi harus dipisahkan Pak antara inventory dengan yang keuangan. Jadi memang bisnis prosesnya nggak bisa digabungin. Jadi inventory sendiri, return barang sendiri ya. Terus nanti setelah diterima barangnya kata Pak Kiki tadi kita harus QA dulu kan, dulu. Bener nggak si barang ini rusaknya seperti apa? Setelah itu nanti baru terbitlah berita acara ke keuangan untuk menjurnal balik. Return. Iya. Dasar dari penerimaan barang. Gitu. Cancel atau dipertahankan aja invoice? Ya invoice-nya sebagian nanti yang dibalikin Pak. Pak, mungkin mau tanya Pak, ini isunya karena kesalahan pembuatan invoice apa kesalahan barang Pak? Kesalahan barang. Oh bukan karena invoice. Bukan, jadi begini, pihak gudang ternyata salah masukin barang, ya. Iya. Tetapi ini katakanlah kedetek setelah terkirim, invoice-nya sama dengan yang dikirim. Ketika hal seperti itu kan berarti seringkali kadang-kadang apakah diganti atau barang itu ada salah satu item yang dihilangkan. Sehingga udah payment belum Pak? Udah payment belum? Udah payment belum? Belum payment. Tapi tukar barang apa retur? Bisa retur, bisa tukar barang. Tapi seringnya biasanya untuk yang itu di retur aja yang salah satu yang salah, misalnya ada 10 item, satu item yang salah, satu item itu di retur. Nah, ketika di retur kan pilihannya misalnya invoice di cancel ya, kemudian di retur kita bikin invoice, maka yang terbentuk adalah invoice yang memang benar-benar terkirim kan. Iya. Nah, tetapi kalau seperti itu kadang-kadang ada selisih di cost, jadi muncul stok interimnya nggak nol. Oh iya. Ya itu tadi berarti kita harus kan kalau invoice kan kaitannya dengan akuntansi ya Pak. Ya. Ya. Nah di akuntansinya sudah di cancel, kemudian sesuaikan dengan jumlah invoice yang seharusnya berapa. Nah baru dia ada return manual dari stok. Ya, jadi yang kayak penyesuaian manual ya. Iya. Jadi dua proses tetap. Oh iya. Jadi di inventory diproses dulu nih ada return in, Pak. Iya. Ini di return in diproses dulu penerimaan barangnya. Terus di ACC sama internal management itu semua udah oke, baru masuk ke modul accounting. Di modul accounting baru dia melakukan jurnal. Gitu. Nah, di modul accounting, asalnya invoice kan sudah terbentuk nih. Iya. Itu perlu di-cancel atau bikin credit note? Credit note sih, Pak. Credit note aja. Credit note aja ya? Iya. Oke. Credit note aja. Ini kalau ada PPN-nya nggak Pak? Ini kalau ada PPN-nya kan agak panjang aja prosesnya jadinya. Ada PPN-nya, jadi PPN-nya juga dibayar juga, makanya itu. Iya. Ini kalau belum bayar sih masih nggak terlalu ribet sih Pak. Kalau belum bayar sih cuma hanya tinggal dari invoice-nya aja kalau menurut saya sih ya. Invoice-nya kan jadi ada dua kan? Oh, ya. Oke. Pak Sony dan Pak Kiki, ya. Untuk yang barusan ditanya Pak Samsul ya tadi ya. Ya. Nah, itu valuation-nya gimana Pak? Ketika barang keluar atau out itu kan keluar tuh di delivery. Itu kan nilai valuation atau persediaannya kan pasti berkurang. Nah, ketika di retur otomatis kan balik. Nah, nilai valuation-nya gimana? Apakah nilai valuation-nya akan barangnya aset atau inventory, Pak? Stock valuation maksudnya. Stock valuation, betul. Stock valuation di nilai persediaan barang. Ini nih, ya, di situ betul.
Ini ya. Iya. Oke. Misalkan nih barangnya udah dibeli itu, Pak. Iya. Kita kan harus kirim tuh. Harus kirim kan nilai persediaan di sini kan pasti akan berkurang. Kemudian ketika retur, nah apakah nilai yang berkurang, nilai barang yang tadi itu akan kembali atau dia akan bentuk nilai yang baru, Pak? Kalau returnya menggunakan modul inventory itu nilai. Contoh ini produk berapa ya? Produk 2 ya? Ini nih Pak. Ini produk 2. Ini kan ini tanggal 17 ya. Tadi produk berapa ya? Saya cek dulu sebentar aja produknya ya. Ya, siap. Ini pakai produk 5. Oke, ini di produk 5. Nih Pak. Nih. Ini kita kan ada retur 425. Iya. Ini kan masuk lagi nih. Kan pertamanya kan 20 nih. Nih, 28 kan tanggal 28, 11.27. Kita keluarin barang 1,7 juta dengan quantity 20. Terus ada retur 425. 5 piece dengan nilai 425. Ini cost-nya nih. Nah, terus kita kirim balik lagi nih. 5. Berkurang lagi 425. Totalnya 1,7 juga. Gitu. Itu kalau dari modul inventory ya. Ini nggak ada hubungannya sama modul accounting. Kalau modul accounting itu harus di journaling. Ya, jurnal manual tuh. Iya. Kalau lihat dari sini kan, kita keluarnya kan 1,7. Terus masuk lagi 425. Berkurang lagi 425, jadi 1,7 lagi. Begitupun juga kalau misalnya kasusnya ekspor impor ya Pak ya, karena kan misalkan kita udah delivery nih hari ini, kemudian ternyata mereka retur katakanlah 1 minggu ke depan, yang dimana kan harus ekspor impor tuh harus dikirim dari sana ke sini. Nah perbedaan kursnya itu perlakuan di accountingnya harus ada akun sendiri ya Pak ya berarti? Kan nanti ada itu kan ada selisih kursnya nanti. Iya. Ada selisih kursnya. Kurs terima sama kurs kirim beda. Dan kalau ekspor impor juga landed cost-nya nggak bisa otomatis, harus manual lagi jurnalnya ya. Iya. Landed cost-nya ya. Maksudnya kayak freight dan lain-lainnya, cost-cost yang di luar itu shipping cost itu nggak bisa begitu kita retur otomatis langsung harus manual lagi dibalikin lagi. Gitu. Sebenarnya simpel sih retur itu sih Pak, nggak terlalu yang penting konsepnya clear, bisa memisahkan antara inventory sama accounting itu seperti Pak Sony tadi bilang. Yang penting ini ranahnya mana nih, ranahnya inventory ya mainnya di inventory, ranahnya accounting mainnya di accounting. Jangan ranahnya inventory berharap di accounting bisa otomatis gitu loh. Dia memang dua modul terpisah dan memang dua grup user yang berbeda gitu loh. Iya. Oke, ada lagi? Ini tiap hari kayak gini? Iya, tiap hari jam 11. Hari ini kebetulan Mas Radit bisanya sore, cuman jam 11 diadainnya terus gitu. Kalau biasanya technical, cuman saya kan nggak bisa technical, jadi ya functional aja, bisa-bisa aja. Kalau besok Pak Sony mau isi ya boleh. Besok. Yang simpel-simpel aja. Kayak gini, kayak diskusi kayak gini aja Pak. Gitu kita ngobrol. Kalau ada mau diskusi mengenai cara jualannya Odo juga boleh juga sama saya nanti kita ya kan? Ya bagi-bagilah, sharing-sharing cara-cara dapat proyek. Ya. Karena saya juga butuh masukan lagi. Saya ikut. Karena saya juga butuh masukan lagi nih. Cara saya sudah saya sampaikan. Kalau saya mau improve lagi nih, kalau dari cara teman-teman kayak gimana, kalau kita bisa improve kan lebih bagus, gitu. Lebih cepat gitu. Ya, lihat besok deh. Siap. Oke. Justru itu malah jadi hot topic Pak Kiki, karena kan di masa pandemik saat ini nih, ya kan? Iya. Ya, sekarang gini mah udah harus bagi-bagi lah, harus bisa share. Yang kita bisa share, yang nggak bisa kita share, kita implementasikan aja.
Itu kalau mau tuh Pak Jalal tuh, Pak Jalal. Iya, boleh. Pak Jalal juga. Pak Jalal tuh kan dia lagi jualan yang dia punya POS. Jualan software as services. Iya. Menarik tuh software as services. Nah itu juga cara modelnya model subscription gitu. Iya, saya juga butuh tahu tuh secara teknikal nanti settingan di Odoo-nya gimana, cara jualannya juga pricing-nya kayak gimana. Karena kemarin saya sempat tanya tuh sama Mas Radit tuh, kalau SAS itu apakah harus bikin port satu customer satu port atau multi database aja? Ternyata multi database yang lebih baik dibanding buat satu customer satu port, bisa habis portnya katanya. Itu yang saya baru tahu sih, Apakah di satu VM juga, apakah butuh berapa VM nih untuk mengakomodir ini? Nah, ini saya juga butuh knowledge lagi. Kalau saya sih lebih cenderung buat database baru sih. Port yang berbeda ya? Iya, port yang berbeda. Satu customer satu port ya? Karena suka ajaib juga sih kalau misalkan ada misalkan kita bikin, kalau modelnya si Pak Jalal tuh dia multiple companies ya. Nah, multiple companies. Cuman ya memang harus pastikan dulu semua modulnya berjalan dengan baik ketika pindah company. Iya, betul. Ininya belum setting aksesnya, rules-nya dan sebagainya. Nah, itu harus testing manual. Tapi kalau misalkan buka atau buat port baru sama itu kayaknya lebih simple sih aku bilang. Kalau aku triknya pakai jadi ada satu account, ada satu domain itu nanti di reverse proxy, terus nanti ada domain misalkan PTA titik domain apa, PTB titik domain yang sama gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya nanti akan diarahkan ke satu port yang berbeda-beda. Oh, si PT ini masuknya port yang ini, PT ini masuknya port yang ini. Itu di load balancing-nya sih. Kalau aku pakai traffic sih aku. Ya, itu yang kita lakukan juga gitu Pak sekarang Pak. Kayak customer kita kan Vikul. Jadi kalau mau login ke Odoo-nya vikul.creativesolution.com. Ya, itu kayak gitu. Nah, di dalam berarti beda port kan? Beda port. Terus ini SSL-nya juga pakai yang wildcard. Jadi yang multi SSL juga karena mahal juga beli setiap satu klien harus beli SSL satu lagi. Itu repot juga. Iya. Dan ini butuh tahu juga nih costingnya satu klien itu saya pakai VBS nih. Sizingnya untuk user sekian itu karena kalau kita main SAS kan harus tahu nih modalnya berapa nih kita mau jualnya berapa. Karena kalau pakai caranya Pak Daniel Sembiring, iya ya lebih gampang pakai Docker. Pakai Docker ya? Iya. Satu klien satu Docker jadi? Satu klien satu Docker. Jadi ketika dia mau sizing, tinggal Docker kontainernya aja diatur sesuai dengan kebutuhannya dia. Itu pakai Docker lebih enaknya gitu. Kalau nggak salah sih pakai Kubernetes ya. Cuman aku lebih senangnya pakai Docker sih. Cuman yang agak repotnya adalah kita harus konfigurasi Docker filenya dulu. Nah, Docker filenya itu harus kita adjust dulu sesuai dengan kebutuhannya si customer-nya ini. Iya. Nah, apakah konfigurasinya sama rata semua? Contoh kayak misalnya RAM 4 GB semua. Ya, di kontainernya itu, di kontainer. Iya. Di kontainernya itu yang diatur nanti. Seluruh customer itu dapat 4 GB semua. Apakah itu menyangkut ke cost itu kan, ke cost kita sewa VPS-nya gitu loh. Nanti kita mau jualan berapa nih monthly-nya atau tahunannya gitu loh. Iya. Kalau yang Vikul itu jualnya apa? Jual jasanya maintenance saja Pak tiap bulan? Enggak. Kalau Vikul itu kan dia beli enterprise. Jadi ada subscription tahunan, ada service implementasi di depan kayak biasa lah Pak.
Service implementasinya di depan, nanti tiap tahun kita kenakan untuk subscription, terus maintenance sama cloud-nya. Udah itu aja sih komponennya. Tahunan. Tiap tahun tuh? Iya, kurang lebih sekitar 80 jutaan lah per tahun. Segituan. Berarti kalau dibagi 12 sekitar 7 komaan lah. 7 komaan. Iya, untuk 20 user, ya 20 user ya murah, Pak. Iya. Sama journal.id juga, ya kurang lebih sama. Iya. Cuman memang biaya di depannya dia harus keluar dulu, karena kan custom ini, custom itu, terus training. Ya. Kalau jurnal kan dia benar-benar SaaS dia. Benar-benar SaaS, dia nggak ada trainingnya datang ke kantor jurnal. Ya kalau kita ngerubah si jurnal di satu perusahaan ya harus merubah semuanya. Iya betul. Kalau ini bisa spesifik nih, bisa hanya untuk Vikul aja, bisa untuk itu aja. Gitu. Terus kalau ada apa-apa tinggal kita backup aja si database-nya si site-nya itu. Iya. Nah itu materi tadi juga saya dikira Mas Radik bisa. Mau minta ajarin cara bikin script backup gitu. Karena sekarang itu kita backup VM-nya, bukan datanya. Setiap hari kita backup VM-nya. Oh. Keren amat backup VM. Iya, karena kita nggak jadi gini, kalau permasalahan di backup VM-nya, kalau yang bermasalahnya di Vikul, terus kita backup, terus kita mau restore, semua tuh klien ke restore semua, Pak. Iya. Itu permasalahannya gitu. Nah sekarang saya mau per klien di backupnya gitu. Ya berarti database. Iya per database gitu. Jadi biar kalau ada masalah di Vikul pada saat nge-restore hanya Vikul aja, kalau yang lain nggak terpengaruh apa-apa. Bisa sih itu, ada skripnya kok. Iya. Nanti tinggal jalan pakai cron aja. Iya. Ini ada yang baru join, kita udah mau selesai nih, ada yang baru join. Mungkin ada lagi yang lain, mungkin bisa kita diskusi lagi mengenai apa, Mas Mud? Ini masih error nih Mas Mud, Star UML ini. Star UML. Itu sampai script-scriptnya juga kena ya? Kenapa? Iya, kenapa? Si Star UML tuh? Iya. Ini saya share screen-nya, Pak ya. Sampai nge-generate. Iya. Nge-generate ini, Pak. Nge-generate. Nggak hanya skeletonnya aja kan? Ini. Sampai ke coding-codingnya juga? Iya. Ini saya share, Pak. Share screen. Lihat ya, Pak ya. Modelnya, security-nya, init-nya manifest. Ini modelnya udah dibuatin modelnya. Kenapa? Modelnya langsung dibuatin juga? Iya, langsung dibuat kan modelnya. Nih. Oh, belum. Ini tuh. Ini modelnya. Ini view. Ya, ini model histori pakannya, jenis sapinya. Jadi makin malas nih programmer nanti. Tapi ini maksudnya dasarnya, Pak. Habis itu kan tetap harus diutak-atik di sini kan? Nggak bisa otomatis juga. Jadi manage-nya makin kecil dong. Ya teman, ini jangan dikasih tahu ke ini, Pak. Jangan kasih tahu ke klien. Bilang kita programming biasa. Teman ini mempercepat aja. Kalau dikasih tahu ke klien, dia tahu ini cepat, yang dia mau cepet-cepet. Repot kita nanti. Saya tuh ngejanjiin ke customer 21 hari, Pak, implement. Untuk 7 modul. Kenyataannya, itu ada yang 5 bulan, ada yang 6 bulan. Ada yang 8 bulan. Vikul itu termasuk yang kebakaran, Pak. Hampir 8 bulan baru selesai. Saya janji 20 hari selesai. Itu 3 kali masukin opening balance. Ya, karena kan saya kan nggak ngerti Odoo, Pak, waktu pada saat jualan. Saya kan baru di Odoo, Pak.
Ya main bisa-bisa aja. Oh nanti bisa di custom. Oh ya ini bisa. Bahasa konsultan. Iya, pada saat kenyataannya itu malah jadi mimpi buruk. Makanya sekarang ini kita cara approach-nya udah beda lagi. Kalau dia minta yang aneh-aneh bilang jangan begitu Pak, nanti bermasalah di prosesnya Bapak. Nih yang bener kayak begini nih gitu. Udah, sekarang gitu-gitu. Ya, karena harus experience dulu sih yang penting sih. Iya, kayaknya harus mentok dulu Pak, harus kejedot dulu tuh baru. Iya, betul. Kalau belum kejedot kayaknya belum ini nih. Iya. Cuman untungnya the power of kepepet. The power of kepepet, bener. Untungnya sih belum ada yang komplain keras gitu loh, Pak. Ya. Untungnya gitu. Kalau ada komplain keras mah udah kan di bisnis kan tinggal kita nama kita udah kecoreng udah agak susah lagi deh jualan. Ya itu pengalaman buruk saya tuh kayak itu tuh. Iya kan? Ya sekarang cuma memang nggak untung apa? Ininya nggak untung, Pak. Proyeknya nggak untung, cuman ya kita jalanin terus aja, cuman demi itu aja. Iya, betul. Paling kalau cash flow-nya udah habis, udah cekak, ya cari project baru, cari DP aja. Cari DP, jalan lagi. Cari DP, jalan lagi. DP-nya kalau bisa yang 60%, 70% gitu loh. Yang penting customer jangan kecewa gitu. Taunya ada aja. Siap jalan, kapan aja. Ya. Mau memastikan, jadi tadi itu, ketika retur, kan kita retur tetap pakai menu inventory retur ya. Kemudian ya, invoice tetap pakai credit note ya, bukan invoice di cancel ya. Tadi Pak Sony bilang kalau misalnya belum dibayarkan bisa diedit, bisa direvisi. Tapi kalau bisa direvisi Pak. Bisa revisi, tapi kalau sudah terbayarkan credit note Pak. Oh gitu. Iya. Ini dengan kondisi kalau misalkan nggak lewat bulan ya Pak ya, revisinya Pak ya. Kalau udah lewat bulan ya tetap harus credit note Pak. Karena kan udah dibukukan. Iya. Kalau misalnya bulan April tanggal 28 direvisi tanggal 29 ya masih boleh, kan belum tutup buku. Oke. Gitu. Disesuaikan dengan accounting cycle-nya juga sih. Terus ini beda lagi. Mas Kiki kalau manufaktur juga pakai perpetual juga, nggak pakai periodik? Iya, kalau saya pakai perpetual terus, Pak. Oh gitu ya? Iya. Biar nggak repot ngitung valuasinya. Kalau Bapak kendalanya pakai periodik apa, Pak? Perpetual lebih pilih periodik atau Bapak ada opsi periodik, Pak? Kalau trading berani pakai perpetual. Kalau manufaktur pakai periodik, pakai standar cost. Kadang-kadang soalnya rata-rata sering nge-trace-nya susah. Ini mungkin kealaman saya sih. Boleh. Kalau saya periodik hanya untuk project base aja, Pak. Kalau industrinya project gitu, misalnya dia bisnisnya purely project, saya pakai periodik, nggak pakai perpetual. Tapi kalau manufacturer masih, karena segmen saya masih simple sih Pak ya, home industry ya. Jadi kita yang real time aja. Agak kayak scrap gagal produksi itu langsung di blend aja cost-nya di situ terus Pak. Misalnya ada tiga tahapan produksi, raw material, terus WIP 1, WIP 2, terus finish good. Nah, dari raw material ke WIP 1, terus ada gagal produksi, ya di running lagi WIP dimasukin lagi, terus ditambahin lagi raw material yang bom yang itu. Jadi kan lebih tinggi tuh, Pak. Jadi kan setiap, kalau saya selalu pakai batch, Pak, batch production, biar tahu buat nge-track cost-nya per batch itu berapa. Jadi perpetual, tapi saya bisa nge-track itu per batch-nya itu valuation-nya berapa. Walaupun di kliennya nggak pakai batch, tapi selalu saya sarankan pakai batch biar tahu biar cost per sekali produksinya itu berapa biar ketahuan. Oke, makasih. Pengalaman saya begitu. Saya pernah implementasi di itu yogurt Pak. Yogurt itu kan agak riskan dengan gagal produksi Pak. Jadi kayak kalau susunya basi itu kan sementara susu tuh komponennya bisa 70% raw material itu susu semua gitu. Jadi kalau rusak ya berarti cost-nya naik 70% gitu. Iya.
Biar tahu juga nih orang PPIC-nya nih. PPIC kalau produksi yang bener nih. Kalau enggak nih cost-nya akan naik nih gitu. Ya itu. Factory overhead juga saya pisahkan, Pak. Itu lebih ribet lah. Factory overhead-nya saya pisahkan, Pak. Nggak masukin ke BOM, Pak. Factory overhead-nya di jurnal aja. Saya nggak masukin ke dalam itu, ke dalam BOM. Akan repot banget, Pak, kalau di dalam BOM. Berarti kayak karyawan, biaya produksi buruh apa nggak dimasukkan BOM ya? Nggak dimasukkan, Pak. Tapi masuk ke kepala 5, Pak. Masuk ke HPP. Yes. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena biar fokus ini bahwa si bom ini hanya material only gitu. Jadi kalau ada kerusakan di material atau kesalahan itu di materialnya bisa ke-track. Sementara kalau labor kayak listrik, air gitu, itu kan tiap bulan kurang lebih sama, Pak. Mau produksi tanpa produksi juga pasti keluarnya, contoh factory overhead 50 juta tiap bulan. Dia mau produksi nggak produksi tetapnya keluar 50 juta gitu. Paling naik apa turun tuh nggak terlalu signifikan. Paling naiknya karena lembur jadi 60 juta, 55 juta. Terus kalau nggak ada produksi, jadi nggak ada uang tambahan 45 juta gitu. Jadi nilainya nggak terlalu signifikan gitu. Analisanya lebih baik dari raw material. Kalau mindset saya sih banyak kan begitu, Pak, ngarahnya. Okay. Kalau Pak Samsul lagi di proyek apa, Pak? Kau boleh share, Pak? Sekarang ini retail sama mau manufaktur ya, ini masih pending biasa. Oke. Hanya di retail saya sama trading. Di daerah mana, Pak? Saya Surabaya. Oh, Surabaya. Oke. Jadi sekarang trading terus kedepannya mau produksi sendiri terus dijual lagi gitu ya, Pak ya? Bukan, perusahaan beda. Oh, perusahaan beda. Oke. Cuma memang selama ini ya, saya di Udo belum pernah manufaktur. Selama ini, kalau di yang lain itu kan biasanya, terutama kayak waktu itu saya di Adempir ya, itu cenderung pakai standar cost kalau manufaktur. Makanya ini lagi nyari beberapa opini. Enaknya pakai apa? Iya. Kalau standar cost pasti ada variannya, Pak. Nanti bingung tuh variannya tuh mau di kemana. Variannya. Akhir pakai ADMPR kapan, Pak? Terakhir tahun 2015 mungkin. 2014, 2015. Banget. Masih ada, Pak, ADMPR, Pak? Ada. Tapi sekarang yang berkembang kan Idempir itu. Idempir ya? Idempir ya? Idempir ya. Boleh saya tanya sedikit, Pak? Boleh, Pak. Ya, kebetulan menyinggung Idempir nih, Pak. Ini tadi saya yang menanyakan keunggulan Odo dibanding Idempir nih, Pak. Jadi, saya itu kan ada kasus seperti ini, Pak. Di perusahaan yang ini, bosnya ini memaksa menggunakan Idempir, yang sedangkan saya lebih enaknya ke Odo. Mungkin ada trik atau tip biar bisa meyakinkan bos saya ini, biar bisa jadi ke Odo saja, jangan ke Idempir, itu maksud saya. Idempir atau Idempir, Pak? Idem, Pak. Idempir. Idem. Iya. Mungkin ada triknya, Pak. Kalau dulu pernah kondisinya gini, Pak. Setahu saya, Idempir itu kan dia hanya support di Java 1.8 ya? Benar nggak itu, Pak? Apa? Java 1.8. Kalau saya terakhir memang di Idempir. Kalau Idempir, kalau dari sisi itu nggak masalah ya. Cuma Idempir itu masalahnya itu di user, bukan di bos. Susah, nggak user friendly. Jadi untuk entry-entry-nya, kalau Odoo ini kan ibaratnya ERP rasa akurat kan, gampang. Iya, betul. Ya, klien itu saya pernah di perusahaan retail, itu mayoritas klien itu usernya itu lulusan SMP SMA karena jaga toko ya. Dia punya beberapa toko. Itu seminggu sudah bisa. Tapi kalau Idempir, wah susah. Sebenarnya itu aja. Tapi kalau dari segi fungsional, akuntingnya memang bagusan Idempir dibanding Odoo yang community ya. Dari segi teknologi karena memang Jogja itu kan
dia salah satu arsitektur SAP. Jadi memang dari segi arsitektur bagus. Cuma ya itu nggak user friendly, add-on-nya hampir jarang sekali. Kalau semua harus bangun sendiri, ya kita butuh tim. Sebenarnya itu aja. Develop Java-nya berat banget, develop Java-nya. Ya. Terima kasih Pak. Kalau mungkin memang dia maunya kan lebih istilahnya lebih anu lah, walaupun ini subjektif ya. Dari segi handal arsitekturnya lebih siap Idembiar karena memang dia dibangun untuk perusahaan besar. Tapi user babak belur untuk aturan striknya itu hampir kayak SAP. Kalau ini nggak dimasukin susah, nggak posting kadang-kadang kalau nggak benar gagal. Kalau ini kan memang rasa akurat atau rasa zahir. Jadi gampang, migrasi itu gampang. Itu saja sih. Ya, terima kasih Pak. Memang sampai saat ini kita belum jalan di Idempiar-nya Pak, karena memang usernya keberatan semua. Nah, itu betul. Bos sih senang. Terima kasih Pak. Ya. Idempiar. Terakhir megang kapan aku ya? 2010 kali. Lama tuh ya? Software lama ya? Lama banget. Ya. Saya waktu itu termasuk generasi awal. Iya. Saya ikuti Kompir itu. Saya training bareng-bareng sama Frans Tamura. Nggak tahu kenal enggak? Iya, FT. Iya. Udah meninggal almarhum ya? Armen ya. Ya itu tahun 2005. Kalau sama FT selalu ramai itu sama FT. Iya. Oh, berarti generasinya satu generasi kita, Pak. Begitu ya. Ketahuan tua aja berarti, Pak. Kalau yang sekarang mungkin FT udah kurang, mungkin kurang tahu juga ya. Java sih, Java community kayaknya udah melempem sih kalau sekarang. Jadi kalau aku ngeliat, ya nggak tahu ya. Kalau menurut saya, pandangan saya, karena saya juga pernah di community Microsoft, pernah di community yang lain-lainnya juga. Yang Java tuh setelah si Sun-nya dibeli sama Oracle itu loh. Nah, itu tuh. Java-nya juga ikutan itu juga, ikutan strict juga. Sampai sekarang kan si Java 1.8 tuh yang terakhir aja kemarin bisa di open source kan, yang bisa di free kan. Yang lainnya harus bayar dulu kan si Java-nya. Itu yang aku takutin sih kalau di Idempiar tuh. Ketika dia mau berkembang, mau dulu salah satu alasan saya nggak nerusin Idempiar itu gara-gara itu. Ini kayak ketika udah mentok di 1.8 udah nggak bisa lagi apa-apa lagi, nggak ada perkembangan lagi. Salah satunya. Saya nggak tahu ya kalau yang sekarang nih Idempiar, karena udah lama nggak ikutin juga. Kurang lebih gitu ya. Okay. Idempiar tuh kan 1.7 ya kalau nggak salah ya. Ya Adem ya. Kalau Kompir. Oh, Javanya ya? Iya. Javanya sepertinya yang disarankan itu. Saya Idempiar kan sudah agak lama tak tinggalkan. Iya, makanya ketika Idempiar dia mengganti nama jadi Idempiar itu setelah kita pindah ke Idempiar baru 1.8 karena di Idempiar itu mentoknya di 1.7. Betul. Ya, jadi kalau misalnya kita mau upgrade nggak bisa karena ya kita harus rombak lagi ke 1.8. Nah, hal yang sama kejadiannya kalau Idempiar ketika dia mau upgrade ke 1. Karena udah 1. berapa 13 ya. Nah, itu mentoknya di situ gitu loh. Aduh, ini kalau bicara roadmap-nya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, kita nggak bisa menjanjikan bahwa si Java-nya itu bisa support terus. Itu yang salah satu pertimbangan lah. Kalau misalkan disuruh pilih ya antara Idempiar sama Odoo ya. Karena dari sisi community-nya itu berkembang. Kalau yang si Odoo itu. Sedangkan kalau Idempiar itu apa ya? Nggak tahu yang terakhir itu sekarang yang versi berapa ya Idempiar-nya ya? Kalau Idempiar kalau nggak salah versi 4.
Kalau Idempir versi Terakhir update kapan tuh Pak? Terakhir build-nya kapan? tahun kemarin kayaknya. Tahun kemarin ya? Oh, berarti masih aktif ya? Kalau Idempir kan tiap tahun, tiap akhir tahun. Kalau nggak salah sekarang sudah versi 6. Aku juga sudah lama nggak ngikuti. 7 kita sekarang, Pak. Oh, 7 ya? 7 ya? Kalau aku sih, saran saya gitu, kalau misalkan milih antara Idempir sama Odo, dari sisi ininya Pak, platformnya Pak. Platform Java-nya itu selama si Idempir masih pakai 1.8, kita nggak tahu 1.8 itu sampai kapan disupportnya sama si Oracle. Nah, ketika udah nggak disupport sama Oracle, ya kita mau nggak mau harus ganti Idempir yang harus memigrasikan Idempir ke versi Java yang terbaru, 1 poin berapa misalkan. Nah, sedangkan kalau misalkan di Odo udah ada ininya, sudah ada pattern-nya gitu, udah ada pengembangannya. Dalam 5 tahun ke depan udah Odo 14, Odo berapa. Itu yang kalau aku disuruh membandingkan ya antara si Odo sama Idempir itu dari sisi platformnya. Sama lebih kekinian kali ya. Karena gini, bukan kekinian itu bukan karena produknya, karena mungkin baru on-nya baru mulainya sekarang, sementara Idempir mungkin udah start lebih dulu gitu. Iya. Dan memang untuk development-nya sangat menyiksa sih. Oke. Itu juga salah satu pertimbangan juga kalau misalkan kita ngembangin modul aja, nambahin field aja. Waduh. Nggak segampang kalau di Odo, tinggal ngerubah model, nambahin model dikit. Iya. Udah upgrade lagi, udah langsung. Nambahin kolom doang ya. Iya. Kalau nambahin kolom di Idempir itu banyak banyak protokolnya harus dilakuin. Itu sih pengalaman aku kalau ngeliat teknologi Java sama yang ini. Natif. Idempir itu. Aku ngeliat juga di data pengembangan software dalam beberapa tahun ke depan, yang Java tuh grafiknya menurun. Python naik, karena kan udah machine learning udah pakai Odo, udah pakai Python, artinya ya kita on right track lah kalau aku lihat kalau kita pakai Odo sih. Siap Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, ada lagi? Ya, sholat dulu nih Pak. Iya, sama kita zuhur dulu. Mungkin kita lanjut kalau sore Mas Radit ada. Makan siang Pak ya. Kelupaan nanti. Kalau Mas Radit nanti mau ada kelas lagi nanti tolong di-join, tapi kalau misalnya nggak ada besok jam 11 lagi dengan Mas Radit ya. Oke, thank you teman-teman. Ini pause gimana? Ya, di close aja. Ya. Rekodnya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak.